Ugo Wangsit Prabu Siliwangi. Suatu saat nanti, apabila tengah malam terdengar suara pembawa panji, nah itu adalah tandanya sosok Satrio Piningit memang masih misterius. Banyak sudah yang mencoba untuk menemukannya dengan cara sendiri-sendiri. Alhasil, ada yang yakin telah menemukannya. Bahkan juga ada yang mengaku dirinya lah si Satrio Piningit tersebut. Apabila diteliti, maka sosok yang telah ditemukan itu masih bisa diragukan apakah memang dia si calon Ratu Atil, Buddha Angon, atau pengembala. Sesungguhnya merupakan konsepsi tentang kehidupan dan kemanusiaan dalam konteks diri manusia. Buddha Angon merupakan konsep tentang penemuan jati diri dan pengendalian diri. Untuk apa sesungguhnya kita diciptakan selain jagat kita yang sesungguhnya hanyalah tunggangan yang harus ditundukkan, dikendalikan, dan diarahkan melalui proses pengembalaan. Dalam diri kita juga terdapat kumpulan sasatuan yang tidak untuk dimatikan, melainkan untuk dikembalakan, sehingga menjadi potensi dan energi positif bagi penemuan misi hidup kita. Dalam konteks kehidupan sesama, Buddha Angon menjelaskan suatu upaya dan proses penertiban, pembangunan kesadaran, serta pengarahan hubungan antar sesama yang dilandai cinta dan kasih sayang. Suatu tatanan kehidupan yang lebih berkeadilan dalam konteks sosok pribadi-pribadi yang bekerja keras dalam upaya dan proses yang demikianlah disebut Buddha Angon. Keraguan-raguan yang muncul mendorong untuk menelaah dan mempelajari kembali apa yang telah diungkapkan dalam naskah-naskah leluhur mengenai sosok Satrio Piningit sejati. Salah satu naskah yang biasa kita gunakan sebagai rujukan yaitu Ugo Wangsit Siliwangi. Siliwangi dalam Ugo Wangsitnya menyebut si calon Ratu Adil dengan sebutan Bocah Angon atau pemuda pengembala. Beberapa hal yang disebutkan dalam Ugo Wangsit Siliwangi mengenai Bocah Angon. Yang pertama, suara minta tolong. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan, suatu saat nanti, apabila tengah malam, dari Gunung Halimun terdengar suara para pembawa panji. Nah itu adalah tandanya semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Kata suara minta tolong sepertinya sama dengan ungkapan Joyoboyo dalam bait 169, yaitu senang menggoda dan minta secara nista. Ketahuilah bahwa itu hanyalah ujian, jangan dihina, atau keuntungan bagi yang dimintai. Artinya dilindungi Anda sekeluarga. Bocah Angon di awal kemunculannya akan beraksi melakukan hal-hal sebagai pertanda kedatangannya. Salah satunya adalah meminta tolong kepada orang di sekitar daerah Gunung Halimun. Tidak jelas mengapa dia minta tolong kepada orang lain. Apakah dia dalam kesulitan ataukah keperluan lainnya? Yang pasti, bila telah terjadi hal demikian, berarti itu pertanda akan kemunculannya. Sementara dikaitkan dengan ramalan Joyoboyo pada bait 169, disebutkan bila Bocah Angon tersebut bukan minta secara nista sebagai ujian. Kalimat tersebut mengidentifikasikan bahwa minta tolong itu hanya sebatas ujian bagi yang dimintai pertolongan. Ujian apakah itu? Belum diketahui ujian apa yang suka dilakukan Bocah Angon pada orang. Sebaiknya kita tunggu saja kejadiannya. Yang kedua, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan, suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui. Sebagian sebab terlanjur dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Kata terlanjur dilarang ini, apa maksudnya? Apakah dilarang dalam mengungkap fakta-fakta atau dilarang meluruskan sejarah? Sepertinya masih butuh penafsiran lagi. Yang pasti Bocah Angon sepertinya tidak peduli dengan larangan pemimpin. Bahkan bukan hanya tidak peduli dengan larangan tersebut,
Tetapi lebih dari itu, Bocah Angon melawan larangan si pemimpin itu sambil tertawa. Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan si pemimpin bila dilawan sambil tertawa. Bisa-bisa Bocah Angon dalam situasi bahaya karena kerjanya selalu melawan sang pemimpin pengganti. Kata banyak yang ditemui sebagian-sebagian karena terlanjur dilarang pemimpin baru, menunjukkan bahwa yang akan ditemukan masyarakat memang hanya sebagian saja. Oleh karena sebagian saja, maka yang ditemukan tersebut belumlah lengkap dan tentunya belum sempurna hasilnya. Tetapi tidak bagi Bocah Angon, dia terus saja mencari sambil melawan. Bisa jadi temuan si Bocah Angon ini kelak merupakan temuan yang paling lengkap dan mendekati kebenaran. Yang ketiga, dia gembalakan ranting daun kering dan sisa potong pohon dalam Uku Wangsit Siliwangi. Disebutkan apa yang dia gembalakan, bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi satu zaman yang jadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman membawa sejarah, setiap waktu akan berulang, itu dan itu lagi. Bocah Angon memiliki kebiasaan mengumpulkan daun dan ranting. Kata daun dan ranting yang disebutkan Uku Wangsit Siliwangi dalam bahasa asli Sundayana, yaitu Kalaka Hijeng Tetunggul. Kalaka yang merupakan daun lontar yang biasa digunakan oleh orang pada zaman dulu kala sebagai lembaran daun untuk menulis. Sementara Tetunggul merupakan ranting pohon yang biasa digunakan orang kita pada zaman dulu kala sebagai pena untuk menulis. Sehingga Kalakai dan Tetunggul bisa diartikan sebagai kertas dan pena. Si Bocah Angon ini memiliki kegemaran suka mengembalakan kertas dan pena. Dia terus mengumpulkan dan mengumpulkan kedua barang tersebut sebagai gembalanya. Tidak jelas kenapa dia suka mengembalakan kertas dan pena. Kata mengumpulkan itu berarti kertas dan pena tersebut tidak hanya satu buah, tetapi jumlahnya banyak, dan itu menjadi barang kegemarannya. Selanjutnya disebutkan dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Kalimat tersebut bisa berarti bahwa Bocah Angon menggembalakan kertas dan pena untuk menemukan sejarah dan kejadian. Nah, sejarah dan kejadian apa yang dia dikumpulkan, tetapi bisa dimengerti bahwa di Nusantara banyak sekali sejarah yang dirubah. Mungkin hal tersebut bisa juga terkait dengan pelurusan sejarah kita. Dia akan terus mengumpulkan sejarah dan kejadian-kejadian penting, tentunya untuk menyelesaikan masalah di Nusantara. Wajar saja bila sejarah ditelusuri, karena memang untuk menyelesaikan suatu masalah tidak harus mengetahui awal sejarahnya. Bagaimana bisa terjadi? Dengan kegemarannya menelusuri sejarah dan kejadian yang dituangkan dalam kertas dan pena tersebut, kelak masalah di Nusantara akan bisa dibereskan dengan mudah.